Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video edukasi mengenai contoh pelanggaran dari kode etik pada profesi pekerja kreatif, terkhususnya seorang seniman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Siti Solehah, yang kedua ada Gaby Davina, dan yang ketiga ada Nanda Trihapsari. Di sini kami membuat video penugasan dalam rangka untuk memenuhi UAS mata kuliah etika profesi. Selain untuk penugasan, kami juga mempunyai misi lain yang akan kami sampaikan melalui video ini loh. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah yang pertama, untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang apa sih profesi yang sekiranya cocok untuk lulusan dari sastra Cina. Oke, di sini kami memilih untuk membahas tentang seniman. Yang kedua, tentunya kami akan menjelaskan tentang apa aja sih kode etik yang ada untuk para pekerja kreatif. Yang terakhir, kami akan memberikan contoh tentang pelanggaran kode etik yang terjadi pada pekerja kreatif atau lebih khususnya itu seniman. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan seni dan seniman ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau seniman itu termasuk ke dalam lingkup pekerja kreatif? Loh, kok bisa kak? Ya namanya aja udah pekerja kreatif. Pasti lingkungan kerjanya itu membutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, salah satu pekerjaan yang harus memiliki kreativitas tinggi adalah seorang seniman. Jangan salah loh teman-teman, menjadi seniman itu sama dengan menjual kreativitas mereka loh. Menurut Aristoteles, seni merupakan peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya harus ideal. Aristoteles juga menjelaskan dan memaparkan bahwa seni sejatinya adalah sebuah peniruan terhadap alam yang memiliki sifat tepat guna atau ideal sesuai dengan proporsi alam. Akan tetapi, pendapat ini bisa menampik kekuatan seni yang sejatinya bisa diekspresikan bahkan jika sebuah karya tersebut adalah hanya dimiliki oleh imajinasi seseorang dan bersifat tidak mungkin. Selanjutnya, seniman adalah sesuatu istilah subjektif yang ditujukan kepada seseorang yang inovatif dan kreatif, serta ahli dalam menciptakan sebuah karya. Imajinasi dan bakat yang diasah secara terus-menerus adalah hal penting seorang seniman dalam menciptakan sebuah karya seni agar karya tersebut terdapat nilai keindahan atau estetika, sehingga orang lain bisa menikmati baik secara visual maupun secara batiniah dalam karya seniman tersebut. Para ahli sejarah seni serta kritikus seni mengartikan seorang seniman sebagai seseorang yang menghasilkan karya seni dalam batas-batas yang telah diakui. Teman-teman kan udah tahu nih, apa sih seniman itu? Nah, pekerja kreatif juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi loh. Kode etiknya antara lain, yang pertama, bermartabat. Menjunjung martabat dan nama baik profesi desainer grafis dalam kaitannya dengan pekerjaan, rekan seprofesi, pemberi tugas, pemerintah, profesi lain, dan interaksinya dengan masyarakat maupun lingkungan. Lalu yang kedua, jujur. Bertindak jujur, setia, tidak curang, dan penuh ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, ahli. Mahir dan memahami pekerjaan serta menjalankan pekerjaan seoptimal mungkin, menghormati prinsip pemberian imbalan yang layak dan memadai sesuai peraturan yang berlaku, menularkan pengetahuan bidang keahliannya secara wajar kepada juniornya, rekan profesi, dan kepada dunia akademis kalau dibutuhkan. Lalu, selanjutnya ada bertanggung jawab atas karyanya. Desainer grafis dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan desain yang dirancang dengan konsep yang kuat agar memenuhi tuntutan dari seorang klien. Selanjutnya, desain grafis harus memperhatikan dampak daripada bentuk, tidak peduli seberapa indah dan seberapa estetik sebuah karya yang diciptakan itu hanyalah sebuah objek. Dan sebuah objek yang dirancang untuk menyakiti orang tidak dapat dikatakan dirancang dengan baik. Lalu ada terbuka untuk kritik. Tidak ada kode etik yang melindungi karya Anda dari kritik, baik dari klien, publik, atau desainer lainnya. Kritik diperlukan untuk bisa mengevaluasi sebuah karya yang telah diciptakan.
Tentu saja ada kasus pelanggaran kode etik yang terjadi pada seniman loh. Dalam video ini, kami akan memberikan contoh terkait kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang seniman. Suatu saat di hari yang cerah, Budi ingin menggambar, tetapi ia masih belum mengetahui ingin gambar apa. Kemudian ia mencari referensi foto melalui berbagai aplikasi seperti Google, Pinterest, atau media sosial. Ada 1-2 foto yang mencuri perhatiannya dan membuat ia ingin menggambar hal yang serupa. Selesai menggambar hal tersebut, Budi segera mengunggah hasil karyanya ke laman media sosial dengan tagar karya seniku beserta dengan watermark tanda tangan Budi di atas karyanya. Lantas, apakah yang dilakukan Budi adalah hal yang benar? Kita tidak bisa bilang Budi salah. Tetapi yang ia lakukan juga tidak sepenuhnya benar. Budi akan dikatakan benar jika yang ia hasilkan adalah karya dengan bentuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Namun, jika suatu waktu Budi hanya mengamati dan meniru tanpa adanya proses modifikasi, lalu ia mengakui bahwa itu adalah hasil karyanya sendiri, tentu hal tersebut sangat salah. Karena yang ia lakukan sudah masuk ke dalam tindakan penjiplakan. Dalam etika profesi khususnya pekerja kreatif seperti seniman, melakukan penjiplakan adalah suatu pelanggaran. Karena itu tidak mencerminkan perilaku yang sesuai dengan kode etik pekerja kreatif yang berbunyi jujur, bertindak jujur, setia, tidak curang, dan penuh ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan maupun pengabdian kepada masyarakat. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pekerja kreatif yang tentu saja tidak ingin karyanya dijiplak dan digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan kita? Kita harus mendaftarkan hak cipta atas karya kita. Bisa juga dengan menggunakan watermark di atas karya tersebut, agar karya tersebut tidak bisa dikopi atau dicuri. Dan kalaupun dikopi oleh seseorang, tentu saja bisa ketahuan. Nah, teman-teman udah tahu kan tentang apa itu seniman, kode etik apa yang harus dipatuhi seniman, dan contoh kasus pelanggaran dari kode etik yang dilanggar oleh seniman. Kami harap dengan adanya video ini bisa memberikan informasi baru kepada teman-teman 23 Kerupuk Kaca. Terima kasih dan sampai jumpa.